Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang keutamaan orang fakir miskin dan menyembunyikan kebaikan. Sekarang babu muladhafatil yatim wal banat wasairid du'afa wal masakin wal munkasirin wal ihsan ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadu ma'hum wa khifdil janahi lahum. Di sini menjelaskan tentang bersikap lemah lembut terhadap anak yatim, kepada wanita, orang miskin, dan berbuat baik kepada mereka sekaligus belas kasihan terhadap mereka. Jadi singkatnya ini bab ini menjelaskan tentang bersikap baik terhadap yatim, anak perempuan, orang miskin, dan lain sebagainya. Kenapa di sini kok anak yatim? Ya, namanya anak yatim itu anak-anak ya, anak-anak. Anak-anak itu biasanya nakal ya. Apalagi anak yatim, biasanya itu lebih nakal daripada yang lain. Muji kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kadang ngomongnya sembarangan, kadang merusak barang dan lain sebagainya. Nah, walaupun sikapnya anak yatim seperti itu, kita ini harus bersikap baik. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk merendahkan sayap. Rendahkanlah sayap Muhammad terhadap orang-orang yang beriman. Di sini maksudnya sayap itu apa Nabi Muhammad punya sayap? Tidak, ini istilah saja. Cuman kebiasaan orang-orang Indonesia itu kalau ada di depan orang lain mau lewat itu biasanya merendahkan bahunya sambil tangannya itu direndahkan juga, nyerek kayak ayam. Di sarahnya itu contohnya ya seperti ayam yang biasanya sayapnya itu direndahkan. Ini pertanda bersikap baik yang isinya adalah tawadu. Jangan kemudian lewat di depannya orang cek necek ya, ada orang yang begitu itu. Sudah diwiritan, sholat atau kondangan, jalannya itu seenaknya lewat. Kurang aturan. Ini tidak baik, tidak benar. Menurut Al-Quran itu tidak benar ya. Oh katanya tidak boleh merundukkan kepala, tidak boleh merundukkan kepada makhluk. Nah ini dia ngajinya kurang banyak ini. Di sini Rasulullah saja diperintah ya. Makanya kalau lewat di depannya orang ya, entah itu lagi kondangan, lagi wiridan, rendahkan bahunya ya. Jangan cek lewat begitu. Ada yang begitu itu ya. Orang yang begitu itu mungkin tidak faham dengan firman Allah yang wahfid janahaka lil mu'minin. Jadi Nabi Muhammad saja diberitahu untuk merendahkan bahunya ketika berhadapan dengan orang yang beriman. Jangan cek ya. Kalau cek itu mungkin kurang ngajinya. Kalau di kita ini insya Allah sudah benar ya, lewat sewu, amin, merendahkan, merundukkan bahu. Tapi ya jangan terlalu biasa, pokoknya merundukkan. Ini namanya akhlak bersikap baik kepada orang lain.
Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk bersabar ya. Bersabar menghadapi siapa? Menghadapi orang-orang miskin yang mana mereka ini rajin beribadah mencari ridhonya Allah Ta'ala. Jadi menghadapi orang-orang miskin yang rendahan-rendahan itu, yang mungkin tidak punya uang banyak, mungkin ya punya sedikit pakaiannya, bajunya, kendaraannya kurang begitu menarik. Rasulullah SAW disuruh bersabar menghadapi mereka, jangan berpaling pandanganmu dari mereka, kemudian menuju kepada orang-orang tokoh-tokoh besar yang tujuannya adalah mencari kehidupan dunia. Contohnya umpamanya ini biar kita ini paham. Kondangan ya. Kondangan atau tidak kondangan. Ketika ada orang kaya menghormat semua. Sedangkan orang-orang yang miskin, yang ahli ibadah, yang betul-betul tuhu ya, estong atau memang betul-betul lillahi ta'ala kehidupannya itu ditinggalkan, tidak dihiraukan. Contoh lagi ya, ini tidak baik ya. Biasanya kalau pemerintah ya, ketika ada pejabat mau lewat ya, bupati, menteri atau presiden ya, semua yang lewat disuruh minggir. Cara menyuruh minggirnya itu tidak sopan ya. Kadang diancam ya, mau diginikan gitu ya. Kan ada begitu, diginikan. Kadang pakai kakinya kayak mau nendang gitu. Ini tidak baik ya. Tidak baik. Ini akhlak yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang baik bagaimana? Kalau ingin nyuruh orang lain minggir, ya cukup aba ya, tangan pelan-pelan begini. Kan ada yang begitu ya. Polisi atau pengawal yang pelan-pelan karena ada pejabat yang mau lewat, ada presiden, menteri, nah begitu. Kadang dong begini, tidak boleh ya, tidak boleh. Ini sikap yang tidak baik. Jadi apa tujuannya begini? Ingin cari perhatian kan? Ingin cari perhatian dari pemimpinnya agar supaya dia umpamanya diangkat pangkatnya, diangkat jabatannya, betul-betul hebat dalam mengawal umpamanya presiden atau pemimpin. Yang benar bagaimana? Ya pelan-pelan begini. Pelan-pelan, tidak usah kasar-kasar. Dulu itu pernah di Lumajang itu ada yang pengawal suruh orang minggir, bahkan orang jual pentol itu ditendang sampai jatuh ya. Orang jual cilot itu ditendang sampai jatuh. Ini terlalu kasar guys. Sama-sama manusia, sama-sama tidak tahu ya di hadapan Allah nanti siapa yang unggul. Jangan-jangan yang jual pentol itu yang lebih unggul. Wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar. Allah Ta'ala berfirman, janganlah menghardik anak yatim. Anak yatim jangan dihardik. Ya dibuat tidak nyaman, ya mungkin dipukul, disentak atau dengan hal-hal yang tidak enak, pandelikin ya. Tidak boleh begitu ya. Tapi ya ini urusan hati ya. Kalau sabar ya mengamalkan, kalau tidak sabar ya biasanya tidak kuat ya. Anak yatim itu biasanya suka menggoda kesabaran kita dengan kenakalannya. Ada mungkin lompat-lompat, merusak barang, atau kadang-kadang mencuri ya. Ini namanya juga anak-anak ya. Ya begitulah sikapnya anak-anak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang minta jangan dibentak. Jadi kalau ada orang minta-minta jangan dibentak. Kalau mau menolak bilang saja dengan cara halus. Maaf Pak Brai. Nah begitu. Maaf Pak lagi tidak punya. Atau ada orang peminta-peminta zaman sekarang kan modelnya macam-macam. Ada yang meminta itu jadi pengemis itu kaya, punya mobil di rumahnya, punya sepeda motor baru dan bisa buat ngeredit ya.
Kalau di pasar Lumajang itu, di pasar Maleng itu katanya ini, saya punya teman di situ. Punya teman di situ, di pasar Maleng di Lumajang itu. Jadi pengemis-pengemis dari ngumpul di situ. Kalau setengah hari ya, setengah hari dapat 50 itu bilangnya sepi katanya, sepi. Sepi sekarang ya, sesama pengemisnya. Iya, dapat berapa? 50.000 setengah hari. 100.000 sehari juga bilang sepi, sepi. Padahal kerja itu jarang yang mendapatkan upah 100.000 sehari ya, jarang ya, jarang. Kecuali pegawai negeri, pegawai negeri yang lebih banyak mungkin. Tapi kalau pengemis 100.000 sepi, yang sering itu biasanya 150. 200 setiap hari. Coba itu bayangkan. Nah, ini pengemis-pengemis begini ini pengemis yang tidak benar ini. Jelas sudah bukan mencari untuk makan tapi mencari untuk kekayaan. Pernah saya itu ketemu orang mis perempuan ya pakaiannya tidak bagus. Kemudian wajahnya sudah kayak tidak mandi. Dan pernah ketemu dengan pengemis itu ada di GM belanja shopping, ini tadi ngemis di bawah sampai di atas belanja di GM shopping ya. Nah pengemis-pengemis seperti ini, nah ini kayaknya kurang baik. Kalau di Jakarta ada yang punya mobil, ada yang ketemu di tasnya itu sampai puluhan juta, ada yang 40 juta itu ada itu di tasnya itu. Bayangkan sehari ketika bulan Ramadan, sehari dapat 1 juta. Nah, ini pengemis-pengemis yang kurang baik, yang tidak baik. Nah kalau ada pengemis seperti ini kita menolak. Kita menolak untuk berinya maaf, pray. Sudah ketahuan umpamanya ya. Ngemisnya itu bukan untuk cari makan, tapi untuk mencari kekayaan. Jangan dikeraskan, oh kamu ini sudah kaya. Ada usah wis. Kalau menolak, maaf, pray. Atau ditulisi di rumahnya kalau terlalu banyak ya. Sebab di kota-kota itu pengemis-pengamen biasanya sampai 10 kali sehari itu yang datang. 10 kali 2.000 berapa itu? Banyak ya. Ya kasih tulisan kalau tidak mau. Pengamen gratis. Pengemis gratis. Nah. Yang KTP lah ya. Kalau lo tak omas ya. Lo tak omas apa saya akan TV. Sulit yang mau dimakan sendiri. Sulit, kesulitan. Ya kasih tulisan aja. Pengemis gratis. Pengamen dan pengemis gratis. Jadi sudah lihat pengemisnya atau pengamennya langsung pindah. Ya. Ini halus, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wa qala ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak melihat orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama itu? Ialah orang yang menolak anak yatim, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga menolak untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi yang mendustakan agama itu bukan tidak sholat saja ya. Bukan tidak sholat, kemudian tidak mengerjakan puasa. Bukan itu saja. Tidak ngurus ya sesuatu atau orang-orang di sekitarnya yang yatim, yang miskin. Itu juga mendustakan agama. Ini yang begini ini kelompok-kelompok kaya ini. Nah, ini mendustakan agama. Kalau tidak ngurus anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Entah itu kurang makan atau kurang apa, nggak ngurus. Kalaupun ada umpamanya. Minta hutangan beras umpamanya. Minta bantuan, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak punya. Ini juga mendustakan agama. Jadi ini ujiannya orang kaya ini. Biasanya orang kaya kena ujian ini. Kalau orang miskin ya tidak ada ujian seperti ini. Tapi orang kaya ujian seperti ini. Mampukah dia itu, bisakah dia itu membantu orang lain terus menerus selama uangnya masih ada. Ini jarang. Biasanya hutang pertama dikasih, nggak nyaur karena nggak punya, hutang lagi dikasih. Ketiga sudah gak dikasih wes. Alasannya kakek lambat tak nyerah. Memang tidak nyerahnya itu tidak punya.
Kemudian dikatakan dulu kamu tidak punya apa, tidak nyaur, tidak bayar berasnya. Sekarang mau hutang lagi. Sebenarnya orang kaya itu tidak boleh gitu. Kalau sudah memang tidak mampu, kalau bisa bebaskan, bebaskan. Karena memang betul-betul miskin dan tidak punya ya. Kalau kayak orang mis tadi itu ya beda lagi, beda lagi. Kan ada kan di sekitar kita itu kadang-kadang kesusahan untuk mencari makan atau mencari memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Ini orang kaya ini ada boleh ini diam ini dosa, dosa sekali. Bahkan begini ya, membangun masjid itu yang kalau umpama membangun masjid itu membuat orang-orang di sekitarnya itu kelaparan, sebaiknya berhenti membangun masjidnya. Begitu. Ini membangun masjid ya, apalagi tidak bangun apa-apa, diam-diam saja banyak uangnya. Jadi lebih utama memberi makan orang yang sedang lapar daripada membangun masjid. Apalagi masjidnya masih bagus, tidak usah dibangun. Inilah firman-Nya Allah Ta'ala tentang perintah Allah Ta'ala untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang miskin. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.